Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Abdul. Saya akan menjelaskan, menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Yaitu Islam adalah agama yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk berkarya. Bahkan Syed Sabiq dalam bukunya Unsur-unsur Kekuatan dalam Islam, terjemahan Muhammad Abai Rotomi, mengatakan Islam adalah agama gerak dan membanting tulang dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan manusia, sehingga dengan demikian ia dapat menunjukkan cara pembimbingan yang baik dan terpuji. Dan Dr. Yusuf Al-Qardami dalam bukunya Al-Imanu wal Hayatu mengatakan yang diketahui dalam Islam hanyalah orang yang beriman itu bekerja, berusaha, bersusah payah menunaikan kewajibannya dalam hidup ini, mengambil dan memberi, memperkenankan kehendak Allah terhadap manusia. Mereka dijadikan khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan isinya sebanyak mungkin untuk kepentingan manusia. Agama Islam tidak mengenal satu hari yang khusus untuk beribadah, sehingga dari itu orang berhenti bekerja. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja, dan bekerja untuk urusan dunia adalah apabila dikerjakan dengan niat yang jujur, yang terutama hari Jumat, yang dianggap hari besar dalam Islam. Tiadalah di hari itu diperintahkan supaya berhenti bekerja, melainkan baru sesudah mendengar panggilan azan sehingga sampai salat Jumat selesai disuruh berhenti bekerja, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat Jum'ah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkan jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Beginilah seharusnya kehidupan seorang muslim di hari Jumat itu: bekerja dan jual beli sebelum salat, kemudian cara cepat mengingat Allah dengan melaksanakan salat dan kembali bertaburan di bumi untuk mencari karunia Allah atau selesai salat Jumat itu. Lalu yang kedua itu pengertian bekerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama, bekerja keras yaitu usaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja yang gigih, dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Orang yang bekerja keras tidak berarti harus banting tulang dengan mengeluarkan tenaga secara fisik, akan tetapi dapat dilakukan dengan berpikir sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya, atau belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Setiap orang yang bekerja keras harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi tertentu yang diharapkan, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri atau tawakal kepada Allah untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dan Allah berfirman yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan
Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dan dengan demikian setiap bekerja keras dapat dilakukan dalam menuntut ilmu, mencari rezeki, dan menjalankan tugas sesuai dengan profesi masing-masing. Sebagaimana telah dijelaskan tentang pentingnya bekerja keras yang tersirat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 di atas, mengajarkan bahwa kita tidak saja melakukan ibadah khusus seperti salat, tetapi juga bekerja untuk mencari apa yang telah dikarunia Allah. Tetapi juga bekerja untuk mencari apa yang telah dikarunia Allah di muka bumi ini. Kemudian pada surah At-Taubah mengisyaratkan bahwa kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan maksimal, dan hal itu diperhitungkan oleh Allah. Orang yang beriman dilarang bersikap malas, berpangku tangan, dan menunggu keajaiban menghampirinya tanpa adanya usaha. Dan Allah menciptakan alam besar atau alam semesta, segala isinya diperlukan bagi manusia, namun untuk memperoleh manfaat dari alam ini. Jadi semua umat Islam harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Namun dalam hal ibadah atau khususnya seperti salat, hendaknya kita beranggapan bahwa seolah-olah kita akan mati esok hari, sehingga kita bisa beribadah dengan giat dan khusyuk. Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah yang bersabda, yang artinya, bekerjalah untuk kepentingan duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Dan Quran surat An-Kabut ayat 17 yang artinya, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Al-Baihaqi dalam kitab Subul Iman ada 4 prinsip kerja keras dan tanggung jawab atas bentuk pekerjaan kepada Allah yang diajarkan Rasulullah, dan keempat prinsip itu harus dimiliki oleh setiap mukmin jika ingin menghadap kepada Allah. Yang pertama, bekerja secara halal. Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Antitesa dari halal adalah haram, yang dalam terminologi fikih terbagi menjadi haram li ghairihi dan haram li zaidihi. Analoginya, menjadi pegawai negeri sipil adalah halal, tetapi jika jabatan pegawai negeri sipil digunakan mengkorupsi uang rakyat, status hukumnya jelas menjadi haram. Jabatan yang semulanya halal menjadi haram karena ada faktor penyebabnya. Itulah haram li ghairihi. Berbeda dengan perampok, dimodifikasi bagaimanapun ia tetap haram. Keharamannya bukan karena faktor dari luar, melainkan jenis pekerjaan itu. Memang itu haram li zaidihi. Lalu yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Dan orang yang beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang muda dan kuat tetapi pekerjaannya meminta-minta atau mengemis. Beliau kemudian bersabda,
Sesungguhnya yang mau membawa tali atau kapak kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, diberi atau ditolak. Dengan demikian, setiap pekerjaan asal halal dan mulia dan terhormat dalam Islam. Dan lucu ya jika masih ada orang yang merendahkan jenis pekerjaan tertentu karena dipandang remeh dan hina, padahal pekerjaan demikian justru lebih mulia dan terhormat di mata Allah ketimbang meminta-minta itu. Lalu yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, yaitu hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan dan menunaikannya termasuk kategori jihad. Hadis Rasulullah yang cukup populer, yaitu tidaklah seseorang memperoleh hasil terbaik melebihi orang yang dihasilkan dari tangannya, dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, keluarga, anak, dan pembantunya kecuali dihitung sebagai sedekah. Itu dari hadis riwayat Ibnu Majah. Tegasnya, seseorang yang memerah keringat dan membanting tulang demi keluarga akan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ketika berjabat tangan dengan Mu'az bin Jabal, Rasulullah bertanya soal tangan Mu'az yang kasar. Setelah dijawab bahwa itu akibat setiap hari dipakai bekerja untuk keluarga, Rasulullah memuji tangan Mu'adz, seraya bersabda, tangan seperti inilah yang diciptakan Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Penting dicatat, Islam mendorong kerja keras untuk kebutuhan diri dan keluarga, tetapi Islam melarang kaum beriman bersikap egois. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial, dan mengancam keras sikap untuk mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitar. Dan hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah telah menjadikanmu berkuasa atasnya. Itu dari Quran surat Al-Hadid ayat 7. Lebih tegas, Allah bahkan menyebut orang yang rajin beribadah tetapi mengabaikan dan tidak tanggung jawab terhadap nasib kaum miskin dan yatim sebagai pendusta agama. Itu dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Karena tidak dikenal istilah kepemilikan harta secara mutlak dan Islam, dari setiap harta yang Allah titipkan kepada manusia selalu mensisakan hak kaum lemah dan papa. Demikianlah kemuliaan pekerjaan, sungguh-sungguh tidak bisa dilihat dari jenisnya setelah memenuhi 4 prinsip di atas itu tadi. Nilai dari sebuah pekerjaan akan diukur dari kualitas niat atau sahihatun fian niat dan pelaksanaannya. Itulah pekerjaan yang bernilai ibadah dan kelak akan mengantarkan pelakunya ke pintu surga. Lalu yang kedua, pengertian bertanggung jawab. Secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu artinya. Sehingga tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dan secara istilah, tanggung jawab yaitu kesadaran manusia yang tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya,
yaitu artinya bertanggung jawab itu sudah merupakan bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian, tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pihak yang berbuat dan sisi kepentingan pihak lain. Dan itu tadi ya, jadi tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut masuliyah. Setiap manusia harus bertanggung kepada dirinya sendiri, apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, bertindak, dan merencanakan sesuatu. Ada perilaku itu melandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, atau ambisi pribadi. Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia bisa bertanggung jawab kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan berkaitan dengan tanggung jawab, setiap manusia pasti mempunyai tanggung jawab apa yang diperbuatannya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang perbuatannya, sebagaimana dengan demikian setiap gerak yang dilakukan pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu akan meninggalkan bekas atau pengaruh kepada orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab seseorang tidak terbatas pada amalannya saja, tetapi bisa melewati batas waktu yang tak terbatas bila akibat dan pengaruh amalannya masih terus berlangsung, bahkan mungkin sampai setelah dia meninggal.